Shalom, salam damai, salam kasih Kristus buat teman-teman, saudara-saudari yang mengikuti di dalam ibadah pada hari ini. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan bersama-sama pada hari ini untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dan kita sama-sama dapat memuji, menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang luar biasa di dalam komuniti gereja kita pada hari ini. Syukur karena kasih dan kemurahan-Nya, bapak-bapak di dalam gereja kita pada hari ini masih tetap kuat di dalam imannya dan begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, mari bersama saya pada pagi hari ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Efesus 6 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tajuk ataupun garis besar di atas adalah berbicara mengenai taat dan kasih. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, pada pagi ini sempena Hari Bapa yang kita rayakan bersama pada minggu ini, saudara, saya mau membawa kita belajar di dalam satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan dalam kekeluargaan Kristen. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, surat Efesus adalah merupakan surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada ketika itu. Dan di dalamnya mengandung berbagai-bagai nasihat yang ditujukan kepada bapak-bapak dan juga kepada keluarga orang percaya yang hidup di zaman itu. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 6 ayat yang keempat sebentar tadi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kehidupan dalam kekeluargaan Kristen bukan hanya belajar tentang iman, percaya kita terhadap Yesus, tetapi juga menjalani sebuah kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Allah adalah menjadi tanggung jawab di dalam setiap keluarga Kristen yang ada pada hari ini. Iman percaya kita terhadap Yesus seharusnya memimpin kehidupan dan juga keluarga kita ke arah kebenaran firman-Nya pada hari ini. Firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kekristenan yang hanya didasari pada nama sahaja tidak akan menjadikan hidup, bahkan keluargamu menjadi lebih baik pada hari ini, kecuali engkau mau mengalami perubahan dan diubah oleh kasih Kristus, serta hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang akan menjadikan hidup dan keluargamu menjadi berharga, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah persyaratan untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen? Selain daripada kita mempelajari untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat di dalam setiap kehidupan kita,
kita juga perlu untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Bukan hanya sekadar mengetahui kebenaran ataupun juga firman-Nya, tetapi setiap daripada orang percaya haruslah hidup di dalam kehendak-Nya, saudara. Nah, saudara, mari kita melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita bersama-sama supaya kita tahu tentang persyaratan untuk hidup di dalam sebuah kekeluargaan Kristen. Nah, jika kita melihat dalam Efesus 6 ayat yang pertama, sebentar tadi dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Saudara, nasihat yang pertama yang dinyatakan di dalam surat ini, Paulus berkata kepada anak-anak supaya mentaati orang tua mereka. Saudara, siapakah orang tua kita? Tentu sekali tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ibu dan ayah kita. Nah, saudara, jadi persyaratan untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen, yang pertama itu adalah anak-anak mentaati orang tuanya. Sebagai anak-anak di dalam keluarga Kristen, seorang anak haruslah mentaati apa yang diajarkan oleh ayah dan ibunya. Janganlah menjadi anak yang durhaka atau suka melawan orang tua, karena perbuatan itu melanggar ketetapan Allah dan sudah pastinya ada akibatnya jika kita yang percaya melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti itu. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat yang pertama yang kita baca bersama sebentar tadi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, saudara, bagaimanapun keadaan ibu dan ayahmu hari ini, apakah mereka adalah orang yang berpendidikan ataupun tidak, janganlah kita sebagai anak berlagak lebih pandai, lebih tahu daripada mereka. Tetapi taatilah ajaran yang mereka ajarkan ke dalam hidupmu pada hari ini. Saya masih ingat ketika pertama kali saya ingin merantau ke tanah Semenanjung ini, ataupun juga orang-orang Sabah selalu bilang pergi KL. Ibu dan ayah saya banyak memberikan saya nasihat yang sangat-sangat berguna kepada saya. Contohnya, jangan ikut perangai orang-orang yang tidak baik, dan jangan buat perkara-perkara yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan sebagainya. Nah, saudara, sampai hari ini saya masih berpegang kepada nasihat yang mereka berikan itu. Dan tanpa saya sadari, segala nasihat itu memimpin hidup saya ke arah yang lebih baik, dan sudah pastinya kedua orang tua kita akan sangat gembira bila melihat kita mentaati ataupun juga menuruti segala ajaran yang mereka ajarkan kepada kita. Saudara, janganlah kita angkuh, ego, ataupun sombong pada hari ini, karena segala keberhasilan yang kita kecapi pada hari ini itu datangnya daripada orang tua kita yang sudah berjerih payah untuk membesarkan kita, saudara. Maka itu, sebagai anak-anak, janganlah kamu pandang rendah terhadap orang tuamu, tetapi taatilah ajaran yang telah mereka ajarkan kepadamu. Karena itu adalah persyaratan untuk hidup di dalam sebuah keluarga Kristen, dan itu juga merupakan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, persyaratan kedua untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen pada hari ini, kalau kita
melihatnya di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Saudara, persyaratan untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen yang kedua adalah anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Saudara, tentu sekali hari ini ada ramai di antara kita yang masih memiliki ibu dan ayah kita pada hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sudah lanjut usianya, ya. Saudara, sebagai anak-anak, kita haruslah menghormati ayah dan ibu kita. Nah, saudara, mentaati dan menghormati adalah dua perkara yang berbeda ataupun tidak sama. Kita mungkin boleh mentaati ajaran ibu dan ayah kita, tetapi apakah kita juga ada menghormati mereka? Saudara, menghormati adalah lebih kepada menghargai jasa kedua orang tua kita yang telah pun membesarkan kita sehingga kita tumbuh menjadi seperti apa adanya kita pada hari itu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, apakah kamu pernah menghargai ibu dan ayah kamu dengan membuatkan mereka tersenyum ataupun juga merasa sangat gembira dengan kamu, saudara? Nah, sempena hari Bapa maupun juga hari Ibu yang telah kita lewati, saudara, hormatilah mereka dengan memberikan sesuatu yang membuatkan mereka tersenyum ataupun juga merasa gembira di dalam kehidupan mereka, saudara. Atau sekurang-kurangnya kita menghubungi mereka dan mengucapkan selamat hari Bapa, selamat hari maupun juga selamat hari Ibu kepada mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kedua orang tua kita, mereka adalah orang yang layak untuk dihormati. Karena apa, saudara? Karena mereka sudah berjerih payah untuk membesarkan kita. Ketika kita memiliki sebuah keluarga kecil pada hari ini, maupun sebuah keluarga yang besar, mungkin kita punya ramai anak pada hari ini, kita akan menyadari bahwa tidak mudah untuk membesarkan anak-anak. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang ramai pada hari ini, saudara. Jadi saudara, bagaimana kamu merasa susah untuk membesarkan anak-anakmu pada hari ini? Demikianlah kedua orang tua kita ketika mereka membesarkan kita waktu kita masih kecil-kecil dahulu, saudara. Tidak mudah, tetapi mereka berjerih payah supaya kita hidup dan kita menjadi anak yang berguna di satu hari nanti, saudara. Dan ini adalah harapan kedua orang tua kita, saudara, dan mereka layak untuk menerima penghormatan daripada kita sebagai anak-anak mereka pada hari itu. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, firman Tuhan mengatakan ini adalah suatu perintah yang penting, ya. Jadi saudara, janganlah kita mengabaikan kedua orang tua kita. Mungkin kita sudah sukses, kita sudah berjaya, kita sudah berhasil pada hari ini, ya. Maka dengan begitu mudah kita melupakan, ya, ibu dan ayah kita yang mungkin ada di kampung halaman pada hari ini. Ingat saudara, ajaran ataupun perintah yang firman Tuhan berikan kepada kita, ya. Anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Tidak kiralah bagaimana engkau sudah berhasil pada hari ini. Engkau harus ingat bahwa segala keberhasilan yang engkau tuai pada hari ini, itu datangnya daripada jerih payah ibu bapa kita
yang sudah membesarkan kita sehingga kita ada di dunia ini pada hari ini, saudara. Jadi, hormatilah mereka dengan sewajarnya, saudara. Nah, yang ketiga, persyaratan untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen. Jika pertama tadi, anak-anak mentaati orang tuanya. Yang kedua, anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Yang ketiga, saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persyaratan untuk hidup dalam kekeluargaan Kristen yang ketiga adalah ibu dan ayah mengasihi anaknya. Saudara, siapakah ibu dan ayah itu? Tentu sekali saudara dan saudari yang sudah berkahwin, yang sudah punya keluarga, yang sudah dikaruniakan anak pada hari ini. Tidak kiralah berapa ramai pun anak kita pada hari ini, ya kita sudah bergelar sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak kita, saudara. Jadi apakah peranan, apakah tanggung jawab kita sebagai ibu dan bapak di dalam sebuah keluarga itu, saudara? Ya, firman Tuhan mengajari kita, ibu dan ayah mengasihi anaknya. Saya percaya setiap kita yang ada di sini pada malam ini pasti sangat mengasihi anak-anak kita. Namun bagaimana seharusnya kita mengasihi mereka? Apakah cukup hanya dengan sekadar memberikan iPad kepada mereka, memberikan apa yang mereka ingini, ataupun memberikan apa saja yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka? Atau ada sesuatu yang lebih penting lagi yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita pada hari ini? Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Allah yang mengakui kita sebagai anak-anaknya, mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tulus, hinggakan Ia sanggup memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita yang dahulunya mati karena dosa, menjadi hidup karena kasih-Nya yang mulia. Saudara, Tuhan sanggup memberikan nyawanya buat saudara dan saudari dan saya, karena kasih-Nya yang begitu besar, seperti mana yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita seharusnya mengasihi anak-anak kita hari ini. Kita harus mengasihi mereka dengan sebuah kasih yang tulus, seperti mana Bapa di surga telah pun mengasihi kita pada hari ini dengan memberikan nyawanya untuk kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sekalipun mungkin anak-anak kita bukanlah anak-anak yang sempurna, bukanlah anak-anak yang perfect, janganlah kita membeza-bezakan mereka dengan anak-anak yang lebih bijak, yang lebih cerdas, ataupun anak-anak yang lainnya, saudara. Melainkan kasihilah mereka dengan sepenuh hati kita, karena mereka juga adalah masa depan kita, saudara. Jadi anak-anak kita ini adalah masa depan kita. Merekalah yang akan meneruskan generasi kita di masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya sangat sedih ketika membaca adanya berita-berita, ya, ketika ada orang yang sanggup membuang anak mereka
di tong-tong sampah, di tepi-tepi jalan dan sebagainya, saudara, ya. Saudara, mereka tidak memiliki kasih di dalam hidup mereka terhadap anak-anak mereka. Tapi saya percaya bapak-bapak yang ada pada hari ini, yang menyaksikan khotbah ini, yang mengikuti perkongsian ini pada hari ini, adalah bapak-bapak yang begitu mengasihi anak-anaknya. Amin, saudara. Ya, kalau saudara tidak begitu mengasihi anak-anakmu, ya, engkau harus bertobat dan engkau harus meminta kepada Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh mengasihi anak-anakmu dengan kasih-Mu yang tulus, saudara. Jadi saudara, ibu dan ayah mengasihi anaknya itu adalah persyaratan untuk hidup di dalam sebuah keluarga Kristen. Kasihilah mereka dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang adil, ya. Janganlah kita membeza-bezakan oleh karena ini anak yang bijak maka saya lebih mengasihi dia. Ini anak bungsu maka saya lebih mengasihi dia. Ini anak yang selalu buat salah maka saya harus menghukum dia dan sebagainya, saudara. Ya, nah saudara, ya memang kita kadangkala kita karena menghukum anak kita, tetapi bukan menghukum untuk menyakiti mereka, tetapi menghukum untuk mengajari mereka supaya mereka menjadi anak yang lebih baik di masa akan datang. Walau bagaimanapun, matlamatnya adalah kita harus mengasihi anak-anak kita, saudara. Itu adalah persyaratan untuk hidup di dalam sebuah keluarga Kristen pada hari ini. Yang keempat dan yang terakhir, saudara, ya, apakah persyaratan untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen? Pertama tadi, anak-anak mentaati orang tuanya. Yang kedua, anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Dan yang ketiga, ibu dan ayah pula mengasihi anaknya. Yang keempat, saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-3b. Ya, apa yang dikatakan di sana, saudara? Ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita yang percaya di dalam nama Tuhan pada hari ini, yaitu orang tua mendidik anak-anaknya. Ya. Jadi persyaratan keempat untuk hidup di dalam kekeluargaan Kristen itu adalah orang tua harus mendidik anak-anaknya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mendidik anak-anak ke arah kebaikan dan kebenaran firman Tuhan adalah merupakan perintah Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya dewasa ini. Dan ibu bapak haruslah memainkan peranan ini di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, di zaman kanak-kanak dahulu, ibu saya hanya mengajari kami secara spontan tentang Tuhan Yesus. Dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kamu perlu selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan setiap hari Minggu dia akan mengajak kami untuk pergi ke gereja ataupun juga untuk pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudara, pengajaran yang secara spontan ini sangat memberikan kesan yang begitu mendalam di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan sampai pada hari ini, ke-6 orang adik-beradik kami semua masih tetap tinggal dan berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang meninggalkan jalan Tuhan, namun setiap kami masih
tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan penyelamat umat manusia. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, mendidik anak-anak dari masa mereka masih kecil, saudara, adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua pada hari ini. Mungkin saudara mengatakan, oh tidak apalah, tidak perlulah saya ajak mereka ke gereja pada hari ini. Ya, karena mereka mungkin sangat letih, mereka mungkin sangat penat dan sebagainya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kalau kamu gagal untuk mendidik anak-anak kamu daripada masa mereka masih kecil ini, saudara, ya, kamu akan lebih gagal kalau mereka sudah dewasa dan sudah mulai tidak pandai mendengar cakap ibu bapak dan sebagainya. Sebab itu, saudara, didikan itu bukan ketika mereka sudah menjadi dewasa, tetapi dari mereka masih kecil lagi, kita sudah mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang tahu peranan mereka sebagai seorang percaya, dan anak-anak yang juga diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara, kadangkala waktu kami ada di rumah, saya sangat lucu dengan anak-anak saya. Saya mengajari mereka, ya, kalau ada antara kamu yang sakit, ya, yang lain boleh mendoakan, ya. Jadi saudara, kadangkala tangan saya terluka oleh karena terkena pisau dan sebagainya, dan ada darah yang meleleh, ya, maka mereka masing-masing datang. Jadi, kenapa tangan kamu, ya, berdarah, luka, sakit dan sebagainya, ya. Jadi mereka tumpang tangan dan berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan tangan daddy saya, amin, ya. Saudara, doa yang sangat simpel, tapi saya percaya saya sudah menanamkan satu benih di dalam hati mereka untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ya, sekiranya gereja kita dapat dibuka semula pada hari ini, saya pasti akan mengajak mereka untuk datang ke rumah Tuhan, dan saya tidak akan biarkan mereka tidur di rumah tanpa berbuat apa-apa. Karena itu adalah hal yang penting, dan itu adalah tanggung jawab ibu bapak untuk mendidik anak-anak kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya kebahagiaan sebenar sebagai ibu dan bapak kepada anak-anaknya di masa tuanya nanti adalah ketika mereka melihat anak-anak mereka hidup sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Amsal 29 ayat yang ke-17 sekali lagi mengingatkan kepada kita, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, adalah tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka membesar menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan dan tahu siapa Tuhan yang mereka harus sembah di dalam kehidupan mereka. Didikan ke arah kebenaran firman Tuhan adalah sangat penting terhadap anak-anak kita. Maka itu, fokuskanlah untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Karena itu adalah asas bagi mereka untuk menuju ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara, janganlah kamu hanya berpikir bahwa, oh kalau anak saya besar, saya mau supaya dia jadi peguam, saya mau dia supaya dia jadi dokter dan sebagainya. Ya, saudara, itu bagus, ya. Tetapi, ya, yang terpenting kamu harus terlebih dahulu mendidik mereka untuk menjadi dokter yang mengenal Tuhan, peguam yang takut akan Tuhan, dan apapun pelajaran kelulusan mereka satu hari nanti, mereka
akan jadi anak-anak yang berguna. Kenapa saudara? Karena mereka memiliki asas yang sangat kukuh di dalam kerohanian mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, ada 4 hal yang perlu ada di dalam sebuah kekeluargaan Kristen pada hari ini. Yang keempat itu adalah orang tua mendidik anak-anaknya, ya. Nah, jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya mau simpulkan apa yang kita dengar dan apa yang kita belajar pada hari ini dengan sebuah kesimpulan. Hidup dan lahir di dalam sebuah keluarga Kristen bukanlah jaminan untuk menikmati kebahagiaan, melainkan engkau mau mendengar dan melakukan seperti apa yang diajarkan Tuhan kepadamu. Amsal Salomo berkata di dalam Amsal 7 ayat yang kedua, "Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu." Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melakukan itu lebih baik daripada hanya mendengar sahaja. Maka itu, lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar pada hari ini dan hiduplah sebagai sebuah keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menghormati Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, saya mau mendoakan untuk setiap keluarga yang ada pada hari ini. Saya tidak tahu apakah permasalahan, apakah pergumulan, apakah persoalan yang ada di dalam hidup. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh percaya di dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong keluargamu, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepadamu dalam apapun persoalan dan pergumulan yang mungkin engkau sedang hadapi pada hari ini. Saudara, saya mau mendoakan untuk semua keluarga yang ada pada hari ini. Bapa, kami bersyukur pada hari ini karena firman-Mu begitu mengingatkan kami, di mana kami bukan hanya hidup untuk memakai nama sebagai sebuah keluarga Kristen, tetapi kami harus juga hidup untuk menjadi sebuah keluarga Kristen yang menuruti kehendak dan juga firman-Mu Tuhan. Bapak, saya mendoakan untuk setiap keluarga, bahkan bapak-bapak yang ada pada hari ini Tuhan. Saya tidak tahu apakah yang menjadi persoalan dan pergumulan di dalam keluarga mereka pada hari ini. Tapi saya percaya ketika kami berdoa dan berseru kepada nama-Mu, maka Engkaulah Tuhan yang akan turun tangan untuk memberkati setiap keluarga yang ada pada hari ini Tuhan. Bapa, tolong mereka dan bantu mereka dan berikan jalan keluar atas setiap apapun juga permasalahan yang ada pada hari ini. Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Jika Engkau adalah Tuhan yang menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepadamu ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk semua bapak-bapak yang ada pada hari ini, agar mereka akan terus menjadi bapak-bapak yang bijaksana untuk mengembalakan keluarga mereka, sehingga setiap keluarga mereka akan diberkati Tuhan, karena mereka tumbuh menjadi keluarga yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu pada pagi ini. Mari semua anak-anak Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah, terima kasih teman-teman, saudara-saudari yang sudah mengikuti dalam ibadah pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, bahkan terus menguatkan dan meneguhkan saudara di dalam perjalanan imanmu pada hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.